Sementara itu, saudara, 4 orang korban yang diduga mengalami penganiayaan oleh oknum TNI Angkatan Laut di Manado, Sulawesi Utara, akhirnya melaporkan tindakan tidak terpuji tersebut kepada pihak polisi militer Angkatan Laut. Dengan didampingi keluarga, 4 orang korban yang diduga mengalami penganiayaan oleh oknum TNI Angkatan Laut mendatangi kantor polisi militer Angkatan Laut Lantamal 8 di Manado untuk melaporkan tindakan kekerasan tersebut pada Sabtu sore. 4 korban tersebut adalah Kapten kapal KM Gregorios berinisial AH, Mualim 1 kapal Saint Mary berinisial MD, anak buah kapal Barcelona 2 berinisial FA dan FW. Tiba di kantor Pomal Manado, korban diterima penyidik dan diminta keterangan di dalam ruang kantor Pomal. Usai menyampaikan keterangan, korban dan keluarga sempat berbincang dengan Komandan Pomal Lantamal 8 Letkol Wence Komaling di halaman depan Mako Pomal, sebelum akhirnya menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses visum. Laporan yang dilayangkan pihak korban diharapkan bisa diproses oleh polisi militer Angkatan Laut karena korban mengaku mengalami kekerasan fisik yang brutal oleh oknum TNI Angkatan Laut, terutama saat digiring ke Mako Pomal sesaat setelah insiden protes terjadi di Pelabuhan Manado. Salah satu korban, yakni Alprens Harimisa, mengaku menerima kekerasan fisik yang menyebabkan wajah dan bagian mata lebam, gangguan pendengaran karena telinga sempat mengeluarkan darah serta bagian tubuh lainnya lebam. Bahkan 2 orang korban lainnya hingga 3 hari berselang masih mengalami trauma akibat kekerasan fisik yang dialami. Meski mengaku menerima permintaan maaf yang telah disampaikan pihak TNI Angkatan Laut, namun keluarga menuntut agar pelaku penganiayaan bisa diproses secara hukum sebagaimana konsekuensi atas perbuatannya. Yang jelas ya, kemarin para petinggi atau tertinggi Angkatan Laut termasuk dan Lantas sudah koordinasi, otomatis saya kasih maaf. Kenapa? Karena bukan institusi yang bersalah tetapi oknumnya yang bersalah, dan saat ini kita di sini karena memproses keadilan dan menuntut secara hukum oknum-oknum yang membantai saya yang seperti viral kemarin, bagaimana kondisi wajah saya. Keluarga pun menyampaikan harapan agar laporan yang dilayangkan dapat ditindaklanjuti dengan profesional dan transparan demi memenuhi rasa keadilan bagi korban. Yang menjadi kekhawatiran adalah apakah kemudian laporan ini akan diproses secara profesional, secara objektif, transparan, dan menjamin rasa keadilan bagi korban, sebab terjadi di sana juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya kami menuntut negara harus hadir untuk membela hak asasi manusia, khususnya yang terjadi hari ini. Kami percaya TNI masih harus menunjukkan bahwa masih bisa dipercaya oleh rakyat. Sementara itu, Komandan Pomal Lantamal 8 Manado Letkol Laut Wence Komaling saat dikonfirmasi media terkait laporan yang dilayangkan oleh korban menerangkan bahwa personel TNI AL yang diduga terlibat penganiayaan tersebut sudah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Saya didatangi oleh para korban dan para korban menuntut untuk anggota yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap mereka untuk diminta diproses. Dan kami sudah membuat laporan polisi. Selanjutnya kami sudah menyiapkan surat untuk disampaikan kepada atau diantar kepada rumah sakit terkait dengan visum. Sehingga semua itu sudah kita siapkan dan keluarga saat ini sudah kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksa atau divisum. Peristiwa dugaan penganiayaan oleh oknum anggota TNI AL terjadi pada Rabu 4 Oktober lalu saat personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Gakumla melakukan patroli di Pelabuhan Manado. Peristiwa penganiayaan ini dipicu ketersinggungan oknum TNI AL yang mendapat protes korban karena membawa senjata laras panjang saat melakukan pemeriksaan di kapal yang baru saja berlabuh di Pelabuhan Manado. Video dan foto dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI AL tersebut viral di media sosial dan mendapat perhatian publik untuk ditindaklanjuti pihak berwenang. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.